Jadi khunsa di Arab, dalam bahasa Arab itu artinya adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin yang aktif. Jadi punya penis, punya vagina, sama-sama aktif, dua-duanya aktif gitu kan. Itu khunsa. Kan beda sama banci. Kalau banci kan cowok. Cowok tuh punya alat kelamin, penis. Ya penis aja aktif, nggak punya vagina. Begitupun yang tomboy. Tomboy itu cewek tapi menyerupai cowok. Dia punya vagina, punya alat kelamin aktif itu kan. Nah, kalau khunsa beda, beda dengan tomboy, beda dengan banci. Khunsa itu punya vagina, punya penis, sama-sama aktif, dua-duanya ada dalam satu tubuh gitu loh. Atau orang tidak punya kelamin dari dua jenis yang ada. Ia hanya punya lubang di bagian tubuhnya untuk kencing. Nah, atau seperti ini, khunsa itu atau tadi punya dua kelamin aktif, laki-laki cewek, atau dia nggak punya kelamin sama sekali, nggak punya vagina, nggak punya penis, jadi kosong blong, nggak ada kelaminnya, hanya punya satu lubang untuk pipis untuk kencing saja. Jadi khunsa itu dalam definisi bahasa Arab itu artinya adalah literasi fikih, orang yang mempunyai dua kelamin aktif, vagina atau penis langsung dua-duanya aktif, atau nggak punya sama sekali, nggak punya penis, nggak punya vagina, nggak punya alat kelamin sama sekali, yang dia punya hanyalah satu lubang itu untuk kencing saja. Itu khunsa dalam pengertian literasi fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 139 bagi yang punya bukunya. Judulnya adalah Banci Jadi Imam Bolehkah gitu kan. Beberapa waktu yang lalu ramai dibicarakan di media sosial perdebatan yang timbul akibat salah satu isi materi buku fikih untuk kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah yang memuat bahwa seorang banci boleh jadi imam dan disertai syaratnya. Disebutkan dalam buku fikih untuk anak-anak itu bahwa banci boleh jadi imam asalkan makmumnya adalah kaum wanita. Sedangkan jika makmumnya laki-laki atau kaum sejenisnya atau banci itu tidak bisa. Orang-orang yang mengetahui buku ini pun akhirnya mengeluarkan reaksi yang beragam. Ada yang geram, ada juga yang terlihat santai dan menilainya biasa. Dan ada juga yang kebingungan sambil bertanya-tanya, apakah memang boleh banci jadi imam? Maka dari itu kita dudukkan dulu masalahnya biar lebih jelas dan runut. Sejatinya kalau kita buka literasi fikih lintas madhab, memang disebutkan nama banci ini yaitu dengan istilah khunsa. Nah, akan tetapi perlu diperjelas apakah banci itu sama dengan khunsa. Saya meyakini tidak sama, sangat berbeda. Banci dalam artian umum yang banyak dikenal masyarakat adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi bertindak seperti wanita. Dan bahkan sekilas ia lebih wanita daripada wanita asli pada umumnya. Dari mulai gaya berjalan, berbicara, hingga make up yang digunakan. Kalau yang seperti ini jelas dilarang dalam agama dan termasuk dosa besar karena adanya laknat yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk ini. Dalam hadis disebutkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan orang wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa itu khunsa? Kalau dalam literasi fikih, khunsa bukanlah seperti itu atau bukan seperti maksud banci dalam artian pemahaman kebanyakan orang sekarang ini. Khunsa adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin yang aktif atau orang tidak punya kelamin dari dua jenis yang ada. Ia hanya punya lubang di bagian tubuhnya untuk kencing. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, juz 8, halaman 168, karangan Imam Al-Mawardi, beliau mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i.
Al-khunsa huwallazi lahu dzakarun karrijal wa farjun kan nisa aula yakunu lahu dzakarun wala farjun wa yakunu lahu thaqbun yabulu minhu. Khunsa adalah orang yang punya penis seperti laki-laki dan juga farj atau vagina seperti wanita, atau ia yang tidak punya keduanya dan hanya punya lubang air seni untuk kencing. Nah, kemudian khunsa ini pun terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama khunsa non muskil, yang kedua khunsa muskil. Mari kita rinci lagi. Khunsa non muskil. Muskil sendiri dalam bahasa Arab berarti bermasalah. Jadi khunsa non muskil adalah khunsa yang tidak bermasalah. Disebut tidak bermasalah karena kelaminnya bisa jelas diketahui dengan cara melihat mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Kelaminnya ditentukan dengan alat kelaminnya yang aktif atau bisa juga dengan gejala kejiwaan yang menentukan kelaminnya, seperti adanya haid, jelas ini wanita. Intinya ada tanda yang nyata tentang kejelasan kelaminnya dan tanda itu berjalan normal. Yang kedua, khunsa muskil. Ini yang sulit karena itu disebut muskil atau bermasalah. Karena tidak ada tanda yang nyata tentang kejelasan kelaminnya. Bisa jadi karena ia punya dua kelamin yang sama-sama aktif atau juga tidak punya keduanya, akan tetapi hanya lubang kencing saja. Maka untuk menentukannya butuh penelitian yang mendalam, tentu dikerjakan oleh ahli bidang medis. Dalam kitabnya Al-Mughni, juz 6 halaman 336, Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah didatangkan khunsa dari kaum Ansor. Dan untuk menentukan kelaminnya, beliau meminta untuk dilihat dari mana air seninya keluar pertama kali atau sebelum balik. Maka itulah jenis kelamin yang harus dihukumi. Beliau juga menukil riwayat dari Imam Ali bahwa untuk menentukannya kalau dua kelaminnya aktif atau tidak punya keduanya, yaitu dengan dihitung jumlah tulang rusuknya. Karena rusuk wanita biasanya lebih banyak dari rusuk laki-laki. Ulama lain juga demikian. Untuk menentukannya yaitu terus dicari mana indikasi yang paling kuat dan paling banyak. Dari mulai gejala-gejala tubuh seperti tumbuhnya bulu pada kemaluan, ketiak, jenis air mani, atau juga bentuk tubuh yang kalau wanita biasanya mempunyai dada yang lebih besar dari laki-laki. Mana tanda yang paling banyak, ke laki-laki atau perempuan? Disitulah ia dihukumi. Itu khunsa. Sedangkan banci berbeda lagi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banci itu punya arti dua. Yang pertama sebagai orang yang punya kelamin ganda atau khunsa. Dan bisa juga berarti orang laki yang bergaya kewanitaan. Dan kalau kita buka kata bencong, kita hanya akan mendapati kamus itu meminta kembali merujuk kata banci. Artinya, memang dalam bahasa Indonesia, banci dan bencong punya arti yang sama. Dan ini jelas berbeda dengan khunsa dalam pemahaman ulama fikih. Khunsa muskil, boleh jadi imam. Semua ulama sepakat dan tidak ada yang menyelisihi bahwa khunsa boleh dan sah menjadi imam sholat. Akan tetapi hanya untuk kaum wanita saja. Sedangkan untuk kaum laki dan sejenisnya atau khunsa, semua sepakat melarangnya. Dibolehkan bagi kaum wanita dengan alasan ia diragukan kelaki-lakiannya. Kalau sudah diragukan, maka tidak bisa untuk laki-laki dan sejenisnya juga. Akan tetapi tetap sah untuk wanita, walaupun mazhab Al-Malikiyah memakruhkannya. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin juz 7 halaman 29 mengatakan, fayuj'alu ma'an nisa rajulan wa ma'ar rijal imro'atan. Khunsa itu dijadikan laki-laki jika bersama wanita, dan dijadikan wanita jika bersama laki-laki. Yang jadi perdebatan hanya masalah teknisnya saja, yaitu di mana imam khunsa ini berdiri.
Di depankah layaknya seorang imam laki-laki atau bersama di tengah-tengah shaf layaknya imam wanita? Jumhur ulama berpendapat ia berada di depan para jamaah wanita tersebut, tidak bersama mereka di tengah-tengah. Banci atau bencong jadi imam? Nah, permasalahannya sekarang, apakah boleh banci jadi imam? Di atas sudah disinggung bahwa banci tidak sama dengan khunsa. Maka kita kembalikan kepada pengertian banci itu sendiri, bahwa ia adalah laki-laki sejati yang berpenampilan dan berkepribadian seperti wanita. Jadi sejatinya ia adalah laki-laki. Maka hukumnya adalah hukum laki-laki. Karena ia laki-laki tentu boleh jadi imam bagi siapapun selama memang ia mengerti hukum-hukum sholat dan bacaan rukun dalam sholatnya tidak keliru. Loh, tapi kan dia banci. Iya, dia banci. Tapi sejatinya ia adalah laki-laki yang boleh jadi imam selama ia paham ilmunya. Adapun statusnya banci dan banci adalah dosa besar, itu membuatnya menjadi laki-laki yang fasik. Dan laki-laki fasik tidak terlarang menjadi imam menurut jumhur ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Asy-Syafi'iyah. Akan tetapi semua sepakat kemakruhan sholat di belakangnya. Karena memang sama sekali tidak disyaratkan perilaku baik untuk jadi imam. Yang disyaratkan adalah ilmunya tentang sholat. Jadi baik atau tidak baik perangainya, kalau memang sholatnya sah, maka sah juga menjadi imam. Intinya ketika ia sholat menjadi imam, tentu ia harus berpenampilan sebagai laki-laki tulen. Dan hanya Imam Ahmad bin Hambal yang melarang seorang fasik jadi imam. Baik kefasikannya itu tersembunyi atau terang-terangan. Baik fasiknya itu dalam akidah atau perbuatan. Ini dalam kitab Kasyaful Qina juz 1 halaman 474. Ini didasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang status sahihnya masih diperdebatkan. La ta'ummanna imra'atun rajulan wala ya'ummu a'rabiyyun muhajiron wala ya'ummu fajirun mu'minan illa an yagharahu bisultanin yakhafu saifahu wa sautahu. Wanita tidak boleh jadi imam laki-laki dan seorang badui terlarang jadi imam bagi kaum muhajir. Dan orang yang fasik atau fajir tidak bisa menjadi imam bagi kaum mukmin kecuali jika ia dipaksa oleh penguasa dengan pedang dan cambuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi begini lor, ada sebuah problem, boleh nggak banci jadi imam, boleh nggak gitu kan, bencong jadi imam boleh tidak. Ini ada problem penulis mungkin dulu ya ketika beliau nulis itu. Jadi memang boleh nggak sih seorang banci itu jadi imam sholat, boleh tidak. Ini jadi problem yang sangat serius gitu kan. Karena apa? Karena ini ada sebuah buku pelajaran di MI gitu kan, yang penulis ini ya, penulis alami ya, saya tidak tahu di mana, tapi ada materi tentang banci boleh jadi imam. Ini jadi materi di MI, Madrasah Ibtidaiyah, di suatu tempat saya nggak tahu. Nah, kalau dalam literasi fikih, sebanci itu bisa dinamakan dengan khunsa, kho, nun, sin, ya, khunsa gitu kan. Nah, tapi harus diperjelas apakah banci ini sama dengan khunsa. Khunsa dalam bahasa Arab itu apakah sama dengan banci? Terminologinya sama enggak? Istilahnya sama enggak gitu kan? Nah, ini jadi problem juga. Jadi dalam bahasa itu tidak bisa serta-merta kita samakan karena berbeda istilah, berbeda berbeda terminologi sama gitu kan. Mungkin yang kita sangka banci di sana khunsa itu bukan banci yang kita sangka, jadi beda pengertian, beda definisi, tapi secara umum sama, banci itu bahasa Arabnya khunsa gitu kan. Jadi banci dalam masyarakat kita itu kan biasanya orang berjenis kelamin laki-laki.
tetapi bertindak seperti wanita, bencong gitu. Jadi dia ini laki-laki, cowok, tapi bertindak berperilaku seperti wanita, seperti perempuan gitu. Nah, kalau yang seperti ini jelas dilarang. Jadi banci itu memang sudah dilarang dalam agama. Dalam sebuah hadis yang artinya itu kan Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan orang wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi banci ataupun tomboy itu sama-sama dilarang dalam Islam. Banci itu laki-laki yang menyerupai wanita, kalau tomboy itu wanita yang menyerupai laki-laki, itu dilarang dalam Islam. Itu loh. Itu clear ya, hadisnya clear. Nah, sekarang kita masuk apa itu khunsa gitu kan. Jadi khunsa dalam literasi fikih itu berbeda dengan istilah banci dalam pemahaman masyarakat Indonesia, berbeda. Jadi khunsa di Arab, dalam bahasa Arab itu artinya adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin yang aktif. Jadi punya penis, punya vagina, sama-sama aktif, dua-duanya aktif gitu kan. Itu khunsa. Kan beda sama banci. Kalau banci kan cowok tuh punya alat kelamin, penis. Ya penis aja aktif, nggak punya vagina. Begitupun yang tomboy. Tomboy itu cewek tapi menyerupai cowok. Dia punya vagina, punya alat kelamin aktif itu kan. Nah, kalau khunsa beda dengan tomboy, beda dengan banci. Khunsa itu punya vagina, punya penis, sama-sama aktif, dua-duanya ada dalam satu tubuh gitu loh. Atau orang tidak punya kelamin dari dua jenis yang ada. Ia hanya punya lubang di bagian tubuhnya untuk kencing. Nah, atau seperti ini, khunsa itu atau tadi punya dua kelamin aktif, laki-laki cewek, atau dia nggak punya kelamin sama sekali, nggak punya vagina, nggak punya penis, jadi kosong blong, nggak ada kelaminnya, hanya punya satu lubang untuk pipis, untuk kencing saja. Jadi khunsa itu dalam definisi bahasa Arab itu artinya adalah literasi fikih, orang yang mempunyai dua kelamin aktif, vagina atau penis langsung dua-duanya aktif, atau nggak punya sama sekali, nggak punya penis, nggak punya vagina, nggak punya alat kelamin sama sekali, yang dia punya hanyalah satu lubang itu untuk kencing saja. Itu khunsa dalam pengertian literasi fikih. Nah, ini ada referensinya. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir juz 8 halaman 168 karangan Imam Al-Mawardi, beliau mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i yang artinya khunsa adalah orang yang punya penis seperti laki-laki dan juga farjun atau vagina seperti wanita, atau ia yang tidak punya keduanya dan hanya punya lubang air seni untuk kencing. Jadi ini clear, referensinya ada di kitab Al-Hawi Al-Kabir karangan Imam Al-Mawardi. Khunsa tadi dia punya dua kelamin sekaligus atau tidak punya sekaligus, yang dia punya hanya lubang kencing saja. Nah, kemudian kita masuk nih khunsa. Ternyata khunsa itu ada dua pembagian, ada dua jenis. Yang pertama khunsa non muskil, yang kedua khunsa muskil. Jadi muskil itu artinya bermasalah. Jadi khunsa non muskil itu artinya khunsa yang tidak bermasalah. Disebut tidak bermasalah karena kelaminnya bisa jelas diketahui dengan cara melihat mana yang aktif dan mana yang tidak aktif, teman. Jadi khunsa non muskil ini artinya khunsa yang tidak bermasalah. Artinya apa? Artinya jelas, kelaminnya jelas, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, apakah vaginanya ataukah penisnya gitu ya. Dilihat aktif enggak, ini yang tidak bermasalah. Atau bisa juga dilihat dari gejala kejiwaan. Misalkan kalau perempuan itu kan ada haid gitu kan. Kalau dia ini haid berarti dia jelas perempuan gitu loh ya. Ini cara menentukan khunsa ini lebih condong ke laki-laki atau perempuan. Ditentukan yang aktif mana, penisnya atau vaginanya. Nah, untuk menentukan bisa dengan dilihat, oh ini yang aktif penisnya, oh ini aktif yang vaginanya, atau bisa juga dilihat gejala kejiwaan.
atau tanda dia itu laki-laki atau wanita. Misalkan haid. Apakah dia haid atau tidak ketika waktunya? Nah, ini jelas artinya dia tidak bermasalah. Yang kedua, khunsa muskil, ini bermasalah. Jadi memang disebut bermasalah karena tidak ada tanda yang nyata tentang kejelasan kelaminnya. Bisa jadi karena ia punya dua kelamin yang sama-sama aktif atau juga tidak punya keduanya, akan tetapi hanya lubang kencing saja. Maka untuk menentukannya butuh penelitian yang mendalam, butuh eksperimen, dan ini dikerjakan oleh tim ahli medis tentunya, dokteran ya lor ya, tidak bisa sembarang orang. Jadi khunsa muskil ini adalah khunsa yang bermasalah, artinya tidak tahu ini laki-laki atau perempuan karena dua-duanya aktif, vaginanya aktif, penisnya aktif, atau bisa jadi nggak punya keduanya, nggak punya penis, nggak punya vagina, nggak punya alat kelamin, yang dia punya hanya lubang untuk kencing saja. Ini kan bermasalah gitu. Nggak tahu ini jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan gitu kan. Nggak ada jenis kelamin ketiga, nggak ada. Jadi ini yang bermasalah, aktif dua-duanya, penisnya aktif, vaginanya aktif, atau bisa jadi dia nggak punya kelamin sama sekali, nggak punya vagina, nggak punya penis gitu. Yang dia punya hanya lubang untuk kencing saja. Ini bermasalah. Jadi bagaimana cara menentukannya laki-laki atau perempuan? Ini butuh eksperimen mendalam, butuh penelitian dari ahlinya, dari ahli medis, ahli kedokteran, dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi ini ada sebuah kisah dulu kan, dalam kitabnya Al-Mughni, juz 6 halaman 336, karangan Imam Ibnu Qudamah, beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya dulu Rasulullah pernah didatangkan khunsa dari kaum Ansor. Nah, orang ini pengen minta tolong ke Nabi, ditentukan ini kelaminnya apa gitu kan. Nah, Nabi meminta untuk melihat dari mana air seninya keluar pertama kali atau sebelum balik. Maka itulah jenis kelamin yang harus dihukumi. Nah, ini praktik dari Nabi, cara menentukan secara manual, tidak ada eksperimen secara medis, secara manual saja. Nabi itu memberikan tips untuk menentukan khunsa ini cowok atau cewek itu dengan cara apa? Dengan cara melihat air seninya, air kencingnya ini keluar pertama kali dari lubang yang mana? Dari lubang peniskah atau dari lubang vaginakah gitu. Kalau keluar dari lubang penis berarti dia laki-laki. Kalau keluar dari lubang vagina berarti dia perempuan. Nah, itu cara menentukan jenis kelamin khunsa dari Nabi langsung. Dilihat dari mana air seninya atau air kencingnya keluar pertama kali, dari lubang penis atau vagina, baru ditentukan oh ini laki-laki, ini perempuan. Itu lor, itu tips dari Nabi. Ada juga nih tips dari Sayyidina Ali atau Imam Ali Khalifah gitu kan, bahwasanya untuk menentukannya kalau dua kelaminnya aktif atau tidak punya keduanya, yaitu dengan dihitung jumlah tulang rusuknya. Karena rusuk wanita biasanya lebih banyak dari rusuk laki-laki. Nah, ini cara atau tips dari Sayyidina Ali, bahwasanya untuk menentukan khunsa ini laki-laki atau perempuan itu dihitung dari tulang rusuknya. Kalau tulang rusuknya banyak berarti dia cenderung ke wanita. Kalau tulang rusuknya sedikit itu cenderung ke laki-laki. Karena memang pada umumnya tulang rusuk wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Itu tips cara dari Sayyidina Ali, dari Imam Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dari Nabi, tips dari Nabi, ada juga dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dari para ulama, ini dari ulama. Tips atau cara menentukan khunsa ini laki-laki atau perempuan, ini dari ulama. Untuk menentukannya yaitu terus dicari mana indikasi yang paling kuat dan paling banyak, dari mulai gejala-gejala tubuh seperti
tumbuhnya bulu pada kemaluan, ketiak, jenis air mani, atau juga bentuk tubuh yang kalau wanita biasanya mempunyai dada yang lebih besar dari laki-laki. Maka tanda yang paling banyak ke laki-laki atau perempuan, disitulah ia dihukumi. Jadi kalau para ulama ini lebih kepada tanda-tanda kelaki-lakian atau tanda-tanda lebih ke kewanitaan gitu kan. Misalkan kayak tumbuh bulu di kemaluan, di ketiak, kemudian jenis air mani atau bentuk tubuh gitu kan. Itu kan beda antara laki-laki dengan perempuan, beda gitu kan. Terus bentuk tubuhnya itu kan kalau perempuan kan lebih besar, punya punya payudara, punya dada besar. Kalau laki kan nggak punya payudara gitu kan. Nah, terus jenis air mani dan sebagainya itu ulama memberikan cara tips lebih kepada teknis tanda-tanda dia ini cowok atau cewek gitu kan, tanda-tanda biologis lain. Itu cara dari para ulama untuk menentukan khunsa ini lebih condong ke laki-laki atau perempuan. Jadi banci itu menurut KBBI itu ada dua pengertian. Yang pertama, orang yang punya kelamin ganda, ini khunsa juga. Atau laki-laki yang bergaya seperti perempuan. Nah, jadi menurut KBBI ini ada dua pengertian. Yang pertama, orang yang punya dua kelamin atau kelamin ganda. Ini juga pengertian khunsa. Yang kedua, laki-laki yang bergaya seperti perempuan gitu kan. Bencong gitu lah. Kemudian khunsa muskil boleh jadi imam itu kan. Jadi semua ulama sepakat dan tidak ada yang menyelisihi bahwa khunsa boleh dan sah menjadi imam sholat. Akan tetapi hanya untuk kaum wanita saja gitu kan. Sedangkan untuk kaum laki-laki dan sejenisnya khunsa semua sepakat melarangnya. Jadi khunsa yang muskil itu boleh menjadi imam dan sah gitu kan. Hanya untuk wanita saja, tidak boleh untuk laki-laki ataupun yang sejenisnya khunsa jenisnya nggak boleh, hanya untuk kaum wanita itu. Kenapa? Karena dibolehkan bagi kaum wanita dengan alasan ia diragukan kelaki-lakiannya. Kalau sudah diragukan maka tidak bisa untuk laki-laki dan sejenisnya juga, akan tetapi tetap sah untuk wanita gitu kan, walaupun mazhab al-Malikiyah memakruhkannya gitu loh Yor. Jadi memang boleh khunsa itu boleh menjadi imam, tapi hanya untuk wanita saja, tidak boleh untuk laki-laki atau yang sejenisnya atau khunsa yang lain. Kemudian ada lagi pertanyaan, terus kalau khunsa boleh jadi imam, dia di mana tempatnya? Apakah di depan atau di tengah-tengah? Di depan seperti laki-laki atau di tengah-tengah bersama dengan wanita gitu kan. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ia berada di depan para jemaah wanita, bukan bersama-sama di tengah dengan wanita. Jadi posisinya itu di depan kayak laki-laki, bukan di tengah kayak wanita gitu kan. Karena khunsa gitu. Nah, terus yang terakhir, ini kesimpulannya. Banci atau bencong bolehkah jadi imam gitu kan? Karena banci atau bencong ini berbeda dengan pengertian khunsa, jadi kita kembalikan pengertian ini kepada pengertian yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu laki-laki sejati, laki-laki tulen, tapi dia menyerupai wanita gitu, berkepribadian seperti wanita. Karena dia laki-laki, maka boleh hukumnya jadi imam gitu kan. Kan boleh laki-laki jadi imam gitu kan. Yang penting apa? Yang penting dia mengerti hukum-hukum sholat dan bacaan rukun dalam sholatnya tidak keliru. Yang penting banci ini bisa sholat gitu kan. Tahu rukun sholat, tahu hukum-hukum sholat seperti apa. Bisa baca Quran, Al-Fatihah, dan surat pendek. Seperti itu harusnya. Boleh gitu kan. Jadi memang banci ini laki-laki.
laki-laki gitu kan, tetapi dia menyerupai perempuan, bukan khunsa. Kalau khunsa kan punya dua jenis kelamin, kalau ini kan laki-laki, punya kelamin laki-laki, punya penis gitu kan, tapi dia seperti perempuan, jadi boleh sah jadi imam seperti imam-imam yang lain gitu kan. Adapun statusnya banci itu adalah status orang yang fasik, karena banci itu termasuk dosa besar. Jadi ia termasuk tergolong orang yang fasik gitu kan. Nah, laki-laki fasik itu tidak terlarang untuk menjadi imam menurut jumhur ulama dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Asy-Syafi'iyah. Akan tetapi semua sepakat kemakruhan sholat di belakangnya. Jadi banci ini dalam Islam itu masuk ke dalam kategori fasik karena dia sudah melakukan dosa besar. Tetapi menurut jumhur ulama tidak mengapa, tidak terlarang untuk menjadi imam gitu kan. Hanya saja makruh untuk sholat di belakangnya. Itu saja. Jadi imam tetap sah karena dia tidak terlarang meskipun dia seorang banci, dan banci itu seorang yang fasik gitu kan. Tidak apa-apa, tidak mengapa. Hanya saja makruh untuk sholat di belakangnya gitu kan. Karena memang sama sekali tidak disyaratkan perilaku baik untuk jadi imam. Yang menjadi syarat itu adalah ilmunya tentang sholat. Jadi untuk menjadi imam itu tidak disyaratkan dia harus baik atau buruk gitu kan. Dia harus orang yang soleh atau tidak ada syaratnya. Yang jadi syarat untuk imam itu adalah ilmunya. Dia punya ilmu enggak untuk sholat, dia tahu enggak hukum sholat, dia bisa enggak baca Quran, itu saja. Kalau dia orang baik atau orang tidak baik, orang fasik atau orang yang enggak fasik, itu tidak ada syarat jadi imam. Meskipun makruh sholat di dalamnya, di belakangnya. Nah, ini hanya ada satu ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang melarang seorang fasik jadi imam. Baik kefasikannya itu tersembunyi maupun terang-terangan. Baik fasiknya itu dalam akidah ataupun perbuatan. Nah, ini dalam kitab Kasyaful Qina, juz 1 halaman 474. Jadi hanya Imam Ahmad bin Hambal yang melarang seorang fasik jadi imam, seorang banci jadi imam. Jadi banci ini termasuk orang yang fasik, dan Imam Ahmad itu melarang orang fasik untuk menjadi imam. Baik kefasikannya itu tersembunyi ataupun terang-terangan. Baik fasiknya itu dalam akidah maupun dalam perbuatan. Jadi semua orang fasik itu dilarang jadi imam menurut Imam Abu Hanifah. Nah, beliau ini mendasarkan dalam sebuah hadis yang artinya wanita tidak boleh jadi imam laki-laki, dan seorang badui terlarang jadi imam bagi kaum muhajir, dan orang yang fajir atau fasik tidak bisa menjadi imam bagi kaum mukmin kecuali jika ia dipaksa oleh penguasa dengan pedang dan cambuknya. Meskipun hadis ini masih debatable, masih diperdebatkan kesohihannya, tetapi ini landasan Imam Ahmad kenapa beliau mengharamkan atau tidak membolehkan seorang fasik menjadi imam sholat, baik itu fasik yang tersembunyi atau terang-terangan, baik dalam akidah maupun dalam perbuatan. Nah, banci atau bencong itu termasuk orang yang fasik gitu lor ya. Saya kira itu lor, sudah selesai ini reviewnya. Silahkan kalau sedulur punya pendapat yang lain, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Dan sebarkan seluas-luasnya kepada teman-teman kalian supaya mereka tahu bahwasanya seorang banci atau bencong itu boleh jadi imam sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.